masih bersama saya, Noni. Seperti biasa di channel ini kita akan ngebahas sistem tata udara. Jadi buat teman-teman yang butuh info sistem tata udara seperti apa yang cocok untuk sebuah ruangan, dan kalaupun ada aksesoris seperti apa, nah jangan ragu untuk subscribe channel YouTube Kontrakan Rekreasi. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang satu produk HEPA filter yang belakangan Kontrakan Rekreasi, sales dari Kontrakan Rekreasi banyak banget menerima permintaan Kontrakan Rekreasi ada HEPA filternya kayak gitu. Tapi seperti apa sih sebenarnya produk yang ada HEPA filternya itu? Tapi sebelum kita menuju ke produk HEPA filter, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Di antaranya apa itu HEPA filter dan di mana saja HEPA filter digunakan. Yang pertama, apa itu HEPA filter? Jadi HEPA adalah akronim dari High Efficiency Particulate Air, yang berarti filter udara dengan particulate efisiensi yang tinggi yang mampu menangkap 99,97% partikel terkecil 0,3 mikron atau yang lebih besar. Nah, filter jenis ini baik untuk digunakan sebagai pembersih atau implementasi ruang-ruang dengan pengkondisian udara khusus. Selain HEPA, ada 3 jenis filter lainnya, yaitu pre dan medium filter yang kemampuan penyaringannya lebih rendah dari HEPA filter, dan ada ultra filter yang filtrasinya lebih tinggi dari HEPA filter. Selanjutnya, di mana saja HEPA filter digunakan? HEPA filter digunakan untuk mensterilkan ruangan-ruangan khusus atau disebut clean room atau ruangan steril. Biasanya sih ini banyak kita jumpai di rumah sakit, seperti di ruang operasi. Selain di rumah sakit, kita juga bisa temui di industri farmasi dan ruang produksi untuk di kalangan di sektor industrial. Di rumah sakit meliputi ruang isolasi, ruang operasi dan biosafety lab. Di industri meliputi ruang penyimpanan bahan baku. Nah, biasanya ini bahan baku makanan dan ruang produksi. Sedangkan di farmasi meliputi ruang penyimpanan obat-obatan dan bahan-bahan kimia lainnya. Satu hal yang harus kita tahu juga, HEPA filter ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi HEPA filter bukanlah unit yang bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berfungsi tanpa adanya alat pendukung lain. Di setiap instalasi HEPA filter harus juga disertai dengan fan untuk membantu mengalirkan udara. Jadi fungsi dari HEPA filter ini kan dia menyaring udara. Jadi kalau nggak ada equipment lain yang bisa mendorong udara untuk disaring, ya filternya nggak berfungsi dong. Itu maksudnya. Karena HEPA filter adalah bagian filtrasi udara yang mampu menangkap 99,97% partikel terkecil 0,3 mikron. Jadi membutuhkan dorongan udara yang kuat untuk dapat menyaring udara. Akan tetapi juga tidak boleh terlalu kuat karena dapat membuat filternya jadi timbul. Nah, di setiap unit sudah memiliki spesifikasi tingkat dorongan udara tersendiri. Oke, sekarang kita bersiap-siap untuk mereview ataupun saya bilangnya sih demo gimana cara mengoperasikan produk HEPA filternya ini. Terus halo, balik lagi di channel YouTube Kontraktor Rekreasi. Tadi setelah kita tahu informasi tentang HEPA filter dan penggunaan HEPA filter itu di mana aja sih, nah sekarang kita ke produk dari HEPA filternya itu sendiri. Tapi saya nggak sendiri, saya ditemani Bang Willy. Hai.
Udah hai doang gitu. Hai doang aja. Ya udah, jangan banyak-banyak, langsung ke produknya Bang. Gini, HEPA filter ini kan tadi saya udah jelasin juga sih. HEPA filter ini dia nggak bisa bekerja sendiri. Dengan kata lain masih ada equipment lain yang turut membantu untuk si HEPA ini bekerja. Nah, di produknya ini Bang, ada equipment apa aja sih yang bisa ngebantu si HEPA ini supaya dia bisa bekerja? Dan fungsinya apa? Oke. Jadi saya menjelasin untuk beberapa komponen-komponen dari si HEPA filter ini. Oke. Nah, yang pertama itu pasti filter, ya. Yang pertama itu pasti filter nih. Nah, ini filter nih. depan ini filter ya. Oke. Jadi filter ini fungsinya untuk menyaring si partikel-partikel debu tadi. Oke. Nah, menyaring udara. Menyaring udara juga pastinya. Terus di dalamnya juga ada satu komponen lagi yang namanya UV. Jadi UV ini untuk membunuh partikel-partikel molekul-molekul di bakteri tadi. Jadi udara yang benar-benar keluar itu benar-benar murni. Ya, jadi aman lah dari bakteri, virus apa segala macamnya. Baru yang paling komponen paling utamanya satu lagi itu namanya fan. Fan. Jadi tanpa fan ini nggak jadi namanya nggak ada bekerja. Jadi udara itu sama sekali nggak bisa dilaluin kalau nggak ada fan. Jadi fan ini kita pakai model axial inline fan. Axial fan. Iya, axial fan. Jadi itu yang memindahkan udara dari satu tempat ini ke tempat yang lainnya, seperti itu. Nah, tadi HEPA filternya udah dan komponen lain pendukung HEPA filternya udah. Secara rinci atau secara singkat fungsi dari unit ini, oh ya namanya tadi adalah fan filter purity. Benar ya Bang? Iya, fan filter purity. Jadi apa sih fungsi dari fan filter purity ini dan bisa digunakan di ruangan apa aja? Jadi fungsi utama dari fan filter purity ini untuk menyaring udara yang terkontaminasi dari yang kita bilang lah udara yang terkontaminasi dengan bakteri lah, seperti virus, apalagi sekarang kan lagi COVID nih, lagi marah-marahnya COVID. Jadi pencegahan. Nah, jadi fan filter purity ini memang banyak banget yang dipakai untuk ruangan-ruangan isolasinya. Jadi benar-benar dipakai untuk menyaring, memurnikan udara tadi yang udah terkontaminasi, jadi udara yang murni, bebas dari bakteri. Nah, untuk fan filter purity ini bisa dipakai juga di ruangan isolasi. Jadi tapi fungsinya bukan untuk memurnikan dalam ruangan, tapi untuk memurnikan udara dalam ruangan ketika dibuang keluar. Jadi tetap kita bisa dapat yang namanya negative pressure, seperti itu. Jadi yang sama-sama kita tahu nih, ruangan isolasi itu udaranya kurang sehat karena bukan kurang sehat, emang nggak sehat karena dalamnya itu adalah pasien dengan terinfeksi berbagai macam virus. Benar. Untuk supaya virusnya ini nggak keluar kemana-mana, nggak nyebar kemana-mana, makanya dibutuhkan alat ini untuk memurnikan udara yang ada di ruangan itu supaya nanti waktu keluar udaranya sudah steril. Benar, karena kan kita untuk dalam ruang isolasi sendiri itu kan harus ada yang namanya sirkulasi udara nih. Iya benar. Supaya pasien juga seger, tetap udaranya itu tetap yang fresh gitu ya. Jadi udara yang di dalam itu kita buang supaya ada pertukaran udara di dalam ruangan isolasi tersebut, supaya mempercepat penyembuhan atau pemulihan dari si pasien juga. Nah, supaya udara yang keluar itu nggak kotor, dibutuhkanlah unit ini. Oke Bang, sekarang kita ke cara pengoperasiannya. Bang Willy, silakan dipresentasikan ke teman-teman untuk cara pengoperasian dari fan filter purity ini. Oke, jadi sebelum saya jelasin secara singkat untuk pengoperasiannya, kita kenali dulu nih di depan ini ada apa aja gitu. Jadi yang pertama itu yang pasti di sini ada yang namanya starter speed atau speed control dari si fan. Jadi fan ini dilengkapi 2 speed, ada itu low sama high. Nah, di sebelahnya ini yang merah ini itu ada tombol power on off untuk yang namanya UV. Nah, untuk yang ini indikator seperti jarum ini itu namanya magna helix. Jadi magna helix yang di sini kita pakai range yang 0 sampai 500. Jadi tujuannya itu kita untuk melihat si filter masih berfungsi dengan baik atau enggak. Jadi untuk melihat umur si filter, kapan kita mau melakukan penggantiannya gitu. Nah,
Siap. Oke, untuk yang pertama nih kita bisa hidupin yang namanya si UV-nya. Jadi kita hidupin dulu tuh UV-nya. Kabelnya terhubung ke listrik. Iya pastinya seperti itu. Ya benar. Nah yang pertama kita hidupin si UV-nya. Yang kedua, nah ini ada starter speed untuk si fan. Apabila kita mau pasang yang low, itu yang atas kita tekan. Nah, secara otomatis si fan akan hidup. Ini untuk yang low ya. Jadi yang low itu nggak terlalu berisik. Kalau yang high? Yang high ini kita coba. Ada perbedaan suaranya juga dan tekanannya pasti beda. Itulah cara pengoperasian singkat untuk si fan filter Purity. Bang, tadi kan ada, ini kita matikan dulu. Ada low statis dan high statis. Nah, perbedaannya apa dan pada saat apa itu dipakai di aplikasikan? Jadi sebenarnya bukan high atau low statisnya ya, tapi untuk controllernya aja sih. Speed controlnya ada yang low, ada yang high. Jadi low itu untuk memperlambat. Bukan statiknya. Jadi bedain, karena ini kita bicara tentang flow, bukan untuk tekanannya, pressernya. Jadi untuk yang flow-nya tadi itu ada yang speednya low, ada yang high. Nah kalau untuk yang low itu untuk sirkulasinya lebih lambat. Oh gitu. Nah kalau yang high itu lebih cepat. Jadi kalau kita bilang di motor itu ada RPM, perbedaan RPM, putaran rotasi per menitnya. Kalau yang low itu, contoh nih, dia putarannya di 1600 RPM. Nah kalau untuk yang high, dia ada di 2200 RPM, seperti itu. Jadi apabila di dalam ruangan kita mau pakai yang low, nah itu berarti sirkulasi udaranya sedikit lebih lambat daripada yang high, seperti itu. Saya mencoba mencerna, tapi terima kasih untuk penjelasannya, Bang. Semoga teman-teman juga bisa memahami kapan penggunaan dari high ataupun low speednya tadi untuk fan-nya. Fan filter. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi butuh HEPA filter, salah satu produk HEPA filter. Nah, di kita ada fan filter Purity. Dari? Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.